Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Ralika Tasya dengan NPM 239110216. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang data dan informasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 1, pengertian data dan informasi. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Data bisa terbilang merupakan fakta-fakta yang belum diolah, sedangkan informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi suatu yang penting bagi pemakainya. Informasi juga bisa dipakai sebagai pengambil keputusan. Jenis-jenis data dan informasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, jenis data berdasarkan pemakaiannya. Terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikelola atau didapatkan langsung dari objek-objek atau sumber-sumbernya. Contohnya mewawancarai langsung penonton bioskop untuk referensi konsumen bioskop. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek-objeknya atau sumbernya. Contohnya adalah peneliti yang menggunakan data statistik dari suatu majalah atau surat kabar. Jenis yang kedua adalah data berdasarkan sumber data. Terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama, data internal merupakan data yang menggambarkan suatu kondisi atau situasi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya adalah misalnya data keuangan atau data karyawan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data eksternal, merupakan data yang menggambarkan suatu kondisi dan situasi yang ada di luar organisasi. Contohnya, jumlah data kegunaan suatu produk. Yang ketiga, jenis data berdasarkan sifat data. Terbagi menjadi 2, yaitu data distrik dan data kontinu. Data distrik adalah data yang nilainya bilangan asli, contohnya berat badan, tinggi badan, dan umur. Yang kedua adalah data kontinu, yaitu data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Contoh penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Baiklah, nama saya Rismawar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Oke, ke materi yang selanjutnya ada yaitu jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yaitu dia terbagi 2, yaitu data cross-section dan data time series. Yang pertama, data cross-section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006. Dan yang kedua ada data time series atau berkala, yaitu data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006. Dan ke materi selanjutnya ada data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama yaitu data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya jumlah pembeli pada saat Hari Raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas IPS. Dan yang kedua yaitu data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, dan lain-lain. Dan secara ringkasnya perbedaan dari jenis data kuantitatif dan data kualitatif yaitu data kuantitatif fokus pada berapa banyak dan seberapa banyak, sedangkan data kualitatif dia
fokus kepada mengapa dan bagaimana. Gitu. Dan yang selanjutnya yaitu ada metode yang digunakan untuk mengolah data. Metode pengolahan data pada komputer, pengolahan data pada komputer. Dia meliputi berbagai, yaitu ada 4. Yang pertama ada pengumpulan data. Sistem pengolahan data dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan tiap tindakan internal perusahaan dan menggambarkan transaksinya dengan lingkungannya. Elemen utama dari sistem pengumpulan data itu yaitu yang pertama menggunakan metode pengumpulan data, dan yang kedua ada alat pengumpulan data, yang ketiga proses pengumpulan data, yang keempat keamanan dan privasi data, yang kelima ada kualitas data. Dan yang kedua yaitu pengubahan data, yaitu operasi pengubahan data mencakup pengklasifikasian, penyortiran, pengkalkulasian, rekapitulasian, dan pembandingan. Dan yang ketiga ada penyimpanan data. Semua data harus disimpan di suatu tempat sampai ia diperlukan. Data tersebut disimpan dalam berbagai media penyimpanan dan file yang disimpan disebut database. Yaitu contoh cara penyimpanan dalam database itu seperti misalnya yang pertama ada tabel. Data disimpan dalam tabel-tabel yang terdiri dari baris dan kolom.